مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يبيك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنكى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Syekh Iman al-Wadani usul yang Ibrahim Rabbina Kishafi Ajami bin Muhammad Saleh Radis almarhum Habib Ali bin Mursal almarhum Kesidan Kadi Pranji Wasuli Ibrahim Salmarhum Musadaji Abdul Kian Ustaz Misin bin Haji Sidin Salmarhum Kiai Asbiullah bin Malibir Salmarhum Abdul Khair bin Haji Dan Salmarhum Kiai Sibarosat bin Haji Ismaili Salmarhum Abu Ya Sudah Amsir Abu Ya Ahmad Muhajir Salmarhum Abu Ya Kiblan Nabi Nabi Salmarhum Iya Januddin Maut Termuji Salmarhum Qadir Salmarhum Muslimin Al-Khiman Anna Allah Yadukul Sabi Rahmah Al-Ubirah Wal-Jibah Wa-Salamah Wal-Afiyah Al-Barakah Ala Kirati Nabi Hajjal Kitab Bijahi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Akiramil Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa tawbatan nasuh
والصلاح الجسر اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسل أسرى طريق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأسم الأخيار أدانا نعم الله وإبدانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا حول ولا قوة Alil azim amma ba'd. Ardil mukarramin wal mukarramin, para orang tua, para guru, para asatid, hujat, tokoh masyarakat, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Terutama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ayahanda Ustaz Haji Sabni, Ayahanda Ustaz Haji Ahmad bin Daus, wa Ayahanda Ustaz Haji Abu Bakar, Ayah Ustaz Haji Abdul Halim, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dalam hidup dan kehidupannya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Allah mujabisabilillah Al-Mukarram Ustaz Ramdan Al-Jawi, Ustaz Abdullah Arsyad, Ustaz Musbik Amrullah, Ustaz Sugiyarto, Ustaz Hafiz, Ustaz Berdani. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah mudawamah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayah RT 04 Ayah Bilil dan juga Pak Ayatullah, Pak Sulaiman, Ustaz Jaya Saputra, Ustaz Billah dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir, yang saya sebutin atau nggak saya sebutin, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, kecintaan Al-Fakir kepada antum yang hadir malam hari ini dengan satu harapan, mudah-mudahan datangnya kita karena Allah, duduknya kita karena Allah, sehingga apapun yang kita lihat, yang kita ucap, yang kita perbuat bakal terbesit dalam hati kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita hidup bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kira-kira nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau akan dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah bagi sama kita, yang kita pinta maupun yang belum pernah kita pinta, dibagi kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, tidak semua makhluk yang ada di alam dunia akan disayang. Mudah-mudahan kita yang bersyukur sama Allah, termasuk hamba Allah yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fi amin. Qala radiyallahu ankum wa ardah wa yahrumu bil hadasil asghari as-salatu wat tawafu wa masul mushafi hatta kaisaihi wa sundukihi ma dama fihima wa yahillu qalba waraqil mushafi bi'udin illa inin fasolatal waraqati wa hamalat alaihi wa yahillu hamluhu bi mata'in illa in qasadal mushafi wahdah bil hamli wa yahillu hamlu tafsiri in kana aksara minal Qur'an yakinan wa la yamna'u sabiyyun al-mummiyiju min masil mushafi wa hamalahu lihajati ta'limi. Kata pengarang jamaah sekalian, wa yahrumu, dan haram bil hadatsil asghari, dengan sebab ya yang namanya hadas kecil, kencing dan lain sebagainya. Apa yang pertama? As-salatu, yaitu kagak boleh sholat, haram sholat bila
ada hadas kecil, hadas asgor, nggak boleh sholat. Ya, kalau udah batal, apalagi yang mari kita bahas nawaqitul wudu, yang batalin wudu. Jadi kalau misalnya berhadas asgor, hadas kecil, kagak boleh sholat. Ya, haram hukumnya. Wa tawaf, itu tawaf. Tawaf itu ngelilingin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir bisa ngelilingin Ka'bah nanti insyaallah. Wa masul mushafi, nggak boleh nyentuh mushaf Al-Quran. Hatta kaisaihi, yaitu apa gantungannya Al-Quran, nggak boleh. Wa sunduqihi madama fihima, kotak tempat Al-Quran selama di dalamnya ada Al-Quran, ya nggak boleh dipegang, haram. Ini menurut keterangan daripada kitab yang namanya Riyadul Badi'ah. Jadi selama itu kotak ada Al-Qurannya, wayah rumu, nggak boleh, haram. Wa yahillu qalba waraqil mushafi bi'udin, dan halal boleh balik Al-Quran dengan kayu gitu, yang tunjukkan. Ya, boleh balik Al-Quran. Apa namanya? Kalam, boleh lah. Kayu. Bi'udin, dengan kayu. Orang bilang kalam, kolam. Ya, artinya ya kalam itu kolam. Ada apa kolam? Mau kolam? Pulpen. Pena bahasa kerennya. Jadi bi'udin, di sini dalam kitab bi'udin itu dengan kayu. Gitu. Nah, boleh balik. Sebentar, hilang. Illa inin pasolat al-waraqi, kecuali yang udah kepisah daripada mushaf Al-Quran. Ya, nggak bisa. Lembar-lembar Al-Quran harus dengan air wudu. Wa yahilu hamlahu fi mata'in, dan boleh bawa Al-Quran itu di dalam bila itu ada barang yang ngangkat barang, ya. Illa in qasodal mushafi wahdah, ya, kecuali dia itu emang sengaja qasodnya itu ngambil Al-Quran, nggak boleh. Tapi dengan apa sih? Ada alat baki atau nampang, itu wa yahillu, jadi boleh. Kecuali di artinya ngomong illa in qasodal mushafi wahda, sengaja ngambil Quran. Ini nih kayak ngambil Quran tuh, yang ngambil, ya, itu nggak boleh. Wa yahillu hamlu tafsiri in kana aksara minal Quran, dan boleh membawa tafsir Al-Quran in kana aksara minal Quran, yakinan, bila kita meyakini itu tafsir sama Quran banyak tafsirnya. Ini kayak tafsir nih, ya. Kalau ini bukan tafsir, namanya terjemah. Ini namanya tafsir Jalain. Kalau kita meyakini tafsirnya lebih banyak dibanding huruf-huruf Al-Quran, oh ya itu boleh. Ya, kalau ini namanya terjemah. Ya, terjemah itu arti, ya, Bismillah dengan nama Allah. Kalau tafsir itu menjelaskan Bismillah itu apa, ya. Nah, namanya ada tafsir Sawi, tafsir Munir, ada tafsir Jalain, dan lain sebagainya. Ini namanya terjemah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah yakin nggak boleh kalau kita agak punya wudu. Di dalam saranya la yamasul Qur'ana illa tahir, nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci berwudu. Di dalam Al-Quran la yamasuhu illa, tidak boleh menyentuhnya. Ini bagi orang Wahabi dalil mereka.
Yang kalau di alam dunia nggak apa-apa, itu nggak boleh di Lauhul Mahfuz, yang nggak boleh disentuh kata mereka. Nah kita nggak bisa. Ya. La yamassu illa mutahhar. Tidak boleh menyentuhnya Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Berwudu. Di kitab-kitab Sabina, kitab-kitab fikih, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wa yahilu hamlahu fi udah tadi. Wala yamna'u sabiyyun al-mumayyizu min mas'il mushafi, dan tidak dilarang anak-anak yang tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana tai ayam, mana coklat. Tamyiz berarti ya. Mana perempuan, mana laki-laki, tamyiz. Ya, dan itu tamyiz itu. Kalau bocah sekarang udah mulai genit. Ya. Itu mau dilarang. Min mas'il mushafi wa hamluhu. Untuk apa? Lihajati ta'limi. Karena dalam rangka dia belajar. Dalam rangka belajar. Ya. Lebih indah lagi bila kita itu melarang. Tapi kalau dia dalam rangka belajar nggak apa-apa. Jadi di sini dalam kitab ini ya, wala yamna'u sabiyyun al-mumayyizu min mas'il mushafi wa hamluhu li hajati ta'limi. Dalam rangka dia itu lagi seneng belajar Al-Quran. Buat yang anak kecil ya, yang tamyiz ya, bukan udah orang dewasa ya. Jadi di sini wa hamluhu boleh bawa ya, nyentuhnya boleh ya, lihajatil taklimi, dalam rangka dia pada belajar. Tapi di Al-Qadibiyah tetap kalau pada ini saya melatih mereka memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu, sehingga kalau di ala bisa karena biasa dari kecil dilatih ya, itu nanti akan dewasanya ngikutin. Terus kalau dari kecilnya kita latih, udah nggak apa-apa, pegang aja Quran. Ada sebuah kekhawatiran. Jadi nanti udah gede pegang aja Quran, sebebasnya aja. Ya, jadi di sini Al-Qadibiyah tetap diajarkan. Yang kesentuhan kecuali dalam keadaan udah berwudu. Karena begini, bolehnya kenapa? Bolehnya karena sekarang Iqra itu sudah campur dengan Al-Quran juz amma. Juz itu artinya bagian ya. Juz amma. Jadi di Iqra 1, 6 sampai juz amma yatasaalun itu dalam satu Iqra ya, baru pindah Al-Quran. Jadi disinilah yang udah gak apa-apa ada Iqra, niatnya lihajati ta'limi, dalam rangka yaitu belajar. Pas tatkala mereka sudah Al-Quran lewat juz amma, maka Al-Baqir ajarkan coba dalam keadaan dulu. Iqra juga sama ya, ada biarin, tapi diajarkan ya, dari Iqra sudah punya air wudu. Karena itu luar biasa. Kalau dalam keadaan wudu kan enak ngaji kayak begini, kan gak nyentuh Al-Quran, tapi harus dalam keadaan disunahkan berwudu. Kemana-mana punya wudu. Apalagi ke taklim, naik kendaraan dalam keadaan wudu ya, pergian dalam keadaan berwudu, insya Allah aman. Orang-orang yang menyempurnakan wudunya insya Allah ada fadilahnya. Di dalam kitab Tanbihul Qalil Hadis karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bantani, itu kalau nggak salah di bagian yang ketiga tentang fadilah wudu, di situ ada luar biasa. Jadi dibiasain punya air wudu. Walaupun di sini di dalam kita nggak apa-apa lah, jangan dilarang. Yakin lagi seneng dia pegang Iqra, karena ada kayak gitu ya, lagi seneng pegang Iqra, seneng Al-Quran. Bahkan ada anak kecil luar biasa, 5 tahun 4 tahun hafal Quran, luar biasa ya. 5 tahun 4 tahun hafal Al-Quran. Kalau bukan kan dari tahun nggak bakal bisa Pak. Saya atas nikmat dari tahun 90-an udah ngajarin anak-anak. Jadi pas saya lihat, saya analisis itu, tatkala anak usianya 4 menjelang 5 baru dia bisa nangkep.
Tapi kalau itu cuma hanya menghafal saja, belum bisa menangkap. Jadi usia 4-5 tahun baru dia bisa nangkap. Bacanya bisa. Kalau 1-2 tahun agak lama itu. Lama. Makanya orang-orang yang diberi kekelebihan oleh Allah punya anak 7 tahun hafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Contoh kayak Syekh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun sudah hafal Al-Quran beserta tafsirnya dan terjemahannya. 5 tahun hafal Quran, 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Dan beliau itu ya menurut khobar lebih daripada 11 bulan. Ada yang mengatakan lebih daripada setahun di dalam kandungan, ya dalam kandungan ibunya. Ya meriwayat ada yang mengatakan 3 atau 4 tahun di dalam perut nyaknya. Pas dia lahir usia 3 sampai 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Bersyukur punya anak yang hafal Quran. Makanya tolong gitu ya, jangan sampai mati belum bisa baca Quran. Saya siap ya ngajarin. Kalau takut nggak usah. Enggak ada pukulannya saya mah. Ya nggak ada begitu juga. Ya nggak gitu kan begitu. Enggak. Ini yang dibentak-bentak kan. Alhamdulillah jadi ustadz. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ya jangan sampai mati antum bisa Quran. Yang perempuan belajar sama yang bisa. Ya, yang laki-laki belajar sama teman kalau malah sama guru. Sekarang metode Iqra aja cepat. Ya, setahun udah bisa baca Quran. Metode Iqra ikut cek balik ngaji. Jangan sampai, wallahi jangan sampai ente. Nanti tanya ma imamuka. Apa imamu? Kau di alam dunia, saudara, dia bisa baca Al-Quran, bahkan sampai mengkajinya. Al-Quranu imami. Quran adalah pemimpin kami. Pemimpin kita yang paling benar Al-Quran udah. Manusia masalah mulu, ya enggak? Kenapa dibilang pemimpin? Karena kompas kehidupan umat Islam, Quran. Kompas kehidupan umat Islam, Quran. Oh, ini boleh, ini boleh. Di Quran ada. Ditambahin hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi lu abadah. Nggak bakal kesel lama-lamanya. Kalau orang pegang Quran sama hadis, tidak bakal kesel lama-lamanya. Al kalimat lan itu kebakaran. Walantar doan kal Yahud. Orang Nasrani sama Yahudi kagak bakalan senang sama kita, kagak bakalan ada kalimat lan di situ. Kagak bakalan. Ya, jadi kalau ada lan kagak bakalan. Walantar doan kal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasara tidak akan pernah redha kepada kita umat Islam kalau kita umat Islam belum ngikutin ajarannya. Dengan berbagai macam cara, saudara, supaya umat Islam jauh dari Qurannya, supaya umat Islam tak mengerti apa itu agamanya. Berbagai macam cara. Maka ada namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran, di mana orang-orang itu kita sadar atau nggak sadar lebih cinta dengan HP-nya dibanding dengan Al-Qurannya, lebih banyak pegang HP-nya dibanding Al-Qurannya. Jarang sekali. Ini metode mereka supaya umat Islam, silakan umat Islam banyak nggak apa-apa, tapi umat Islam tak mengerti asal Al-Quran. Umat Islam nggak sadar apa itu Islam, apa kewajiban-kewajibannya, nggak bisa. Kenapa? Sengaja saudara dijauhkan umat Islam dari Qurannya, sengaja umat Islam dijauhkan dari hadis, sejarah umat Islam dijauhkan dari para alim ulama, lebih mendekati HP-nya, YouTube dan lain sebagainya, sehingga nanti akhirnya lemah. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'aba khafa 'alaihim. Takut kalian wahai manusia, takut ayah bunda, ibu-ibu, bapak takut punya generasi yang lemah ilmu agamanya, lemah ekonominya, takut. Maka bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, bekali anak-anak kita dengan ekonominya. Dua ini akan selamat. Kalau hanya ekonomi yang saja diperhatikan, agama diperhatikan, celaka 12. Atau sebaliknya cuma agama saja, ya ekonominya enggak, itu masih mending. Insya Allah. Yang celaka itu lemah agamanya, lemah ekonominya. Semenjak tahun 90-an sengaja umat Islam Indonesia dijauhkan dari Al-Qurannya, sengaja umat Islam Indonesia dijauhkan dari hadisnya, umat Islam dijauhkan dari masjid dan musolanya, umat Islam dijauhkan dari pondok-pondok pesantrennya, umat Islam
dijauhkan dari taklim-taklimnya, sehingga buta matanya, tak ngerti tentang ajaran-ajaran Islam. Maka oleh karena itu, mumpung belum lambat mengaji dan mengkaji Al-Quran, silakan ngaji kemana aja silakan. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaji kalian sebelum terlambat, jangan sampai nggak bisa baca Quran. Ya. Kadang-kadang ditawarin agama pada merengket, ditawarin urus agama pada mundur. Tapi kalau ditawarin masalah dunia, ada cepet-cepet. Kayak ngaji Abi Isa Al-Khatibiyah, ditungguin, mundur atu-atu. Ya, jadi gitu, diperhatikan, baca Quran. Jangan sampai punya bini nggak bisa baca Quran. Tanggung jawab suami. Dunia akhirat tuh. Nanti saudara dalam kitab Uqdul Jen, karena Syekh Al-Imam Al-Bantani itu ada seorang suami itu digayutin tatkala berjemaah di Sirat oleh siapa? Istri dan anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena istri dan anak-anaknya tidak bisa baca Al-Quran, karena istri dan anak-anaknya tidak mengerti ilmu agama. Itu suami digayutin sehingga tak mampu menyeberang dengan jembatan Sirat dan dia terjatuh di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini belum terlambat. Suami-suami yang sudah baca Quran, baca sama guru-guru terdekat. Bisa jauh-jauh, guru banyak. Ngaji sama guru terdekat, baca talim terdekat silakan. Kalau jauh silakan, itu jarang-jarang aja. Yang dekat dulu, belakannya bisa Quran. Jangan sampai wallahi billahi tallahi celaka saudara. Celaka 18 bukan 12 lagi, celaka 18. Orang yang nggak bisa baca Quran, ngaji, jangan malu, malulah nggak bisa baca Quran. Rugi orang yang tidak pernah bisa baca Quran. Nanti tuh Quran itu jadi syafaat yaumul qiyamah bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Apalagi di antara anak kita ada yang menghafal Al-Quran, maka kedua orang tuanya diberikan mahkota di surga Allah. Amin. Yang di Quran ini penting. Ya dulu nih, untuk kelapa lagi zaman langgar, nggak ada musola dulu. Habis maghrib semuanya pegang Al-Quran, semuanya dilanggar-langgar. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalal ikram. Ya ngejal badua di atas, badua di bawah, badua di depan, ban bin bun, terus sampai lam yakunin. Bahkan istri yang mau jadi pengantin diinapin di rumah gurunya, apa bahasanya, tamatan. Kenapa bisa ditamatin? Orang tua turun apik saudara, supaya anak lebih dekat sama emaknya, anak lebih dekat sama ibunya. Kalau ibunya bisa baca Quran, anak juga bisa baca Quran. Bagaimana mungkin anak bisa baca Quran kalau ibunya nggak bisa baca Quran? Maka orang dulu tuh ada perempuan pada tamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gayanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari nangis bisa. Sekarang di sini Pondok Lama nggak ada. Ya, mana dulu ada namanya Waji Ucip tuh ya. Waji Tolsono istri saya di sana Ustazah Kholilah. Tamatan penting banget. Supaya apa? Anaknya bisa baca Quran. Karena yang dekat sama orang tua ke ibu, sama bapak banyakkan dekat sama ibunya dibanding sama bapaknya. Bapaknya dalam ilmu fikih saudara, yang wajib bisa ilmu agama itu suami. Maka suami wajib mengajarin istri dan anak-anaknya mengerti Al-Quran. Bila dia tidak bisa, maka si suami pergi nyari guru, menjawab pertanyaan bininya yang dia nggak bisa. Maksudnya apa? Ngaji tuh laki, kasih jawaban. Kalau memang nggak bisa juga, datangkan guru-guru agama ke rumahnya. Ustazah atau ustaz ngajarin bini sama anak-anaknya baca Al-Quran, ngerti ilmu agama. Nggak ada duit buat kasih hadiah gurunya. Ya umpama ngasih hadiah kan bukan sedekah sama guru nggak bisa juga. Silakan istri antum datang ke taklim, ya, tapi selama suami bisa mengajarkan, wajib seorang istri belajar sama suaminya. Kalau suaminya ustaz, kiai, atau bukan ustaz, dia bisa ngerti ilmu agama, wajib ngajinya sama lakinya dibanding keluar.
Makanya jangan gagal paham. Ya. Maka bila ada seorang istri jarang keluar rumah, ya nggak apa-apa. Selama suaminya bisa mengajarkan anak bininya ilmu agama. Itu. Makanya yang masih muda nih putri-putri, halo? Nggak ada, pada mati lah. Hei, perempuan masih ada nggak? Ya, yang putri akhwat ada nggak? Cari imam kalian yang bisa ilmu agama, yang bisa Al-Quran. Cari, bukan karena tampan doang. Ya orang tampan ngiler. Bukan karena kekayaan doang. Cari itu yang utama, fajfar bijadidin. Lebih utama agamanya. Hai perempuan, halo. Yang aku bilang ini mudah-mudah nih. Cari calon imam yang ngerti, bisa baca Quran, ngerti ilmu agama. Udah cari yang begitu. Ya anak empang-empang apaan sih? Ben-ben, ben menghadapi akhirat. Bang ben. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Dia ceger mati, lu mati tuh sekarang. Oh, halo? Ini kan udah mau 2021, biasa nggak mau Jumat ya? Iya. Biar pakai sosokan gua mau Islam, nggak pakai anuan tahun baru Masehi, nggak boleh begitu bang. Kita tuh ada di dalam tahun baru Masehi juga, biar pakai sosokan. Maksudnya isi tahun baru Masehi dengan nuansa Islam, gitu. Yang dulu saya pergi ke Pila diprotes semuanya. Yang protes nyusul, yang protes nyusul. Iya, yang bilang lu protes gua doang, kalau mau protes tuh almarhum dulu kayak Pak Isa. Tahun baru diisi dengan pengajian, lu gak protes. Apa dan gua pergi diprotes. Padahal di Pila gua tuh tasbih kayak kemarin tuh, Azan Mimah itu udah kayak begitu. Ratibul Haddad, Maulid, kita dengerin ilmu agama soal tasbih. Coba sebelum ke Pila soal tasbih nggak lu ada? Ada kan? Baru disuruh doang kemarin. Ya kita nggak apa-apa, itu manfaatnya. Pas 50.000 mah cemen, agama dibagi. Ustadz itu luar biasa, pego, murah. Pego, lu kalau manggil artis dangdutan 20 juta, 60 juta, cuma alamat palsu doang. Alamat ustadz aja, alamat jor gak kepada mau. Bener gak? Maka ada status saya tuh, ya. Harusnya diperhatikan ustadz ngaji. Ya jangan video-videoan, dikasih duit gede banget bukan diri, enggak. Video merusakin anak-anak kita yang berat siapa? Ustadz sama ustazah yang ngajarin. Wong bepego keberatan banget lu. Iya umpama buat agama, bukan buat poya-poya. Ngaji ada guru kita anak nih ke pondok pesantren atau ke taklim, kasih hadiah sama ustadz dan perlindungan. Lakinya ngeluarin duit cepet, dia sama bininya berapa duit bang kasih guru ustadz dong. Cepet kebanyakan bang, kebanyakan bang, sini bang diembat. Ya dikasih berapa duit? 25.000. Namanya ustaz mah ikhlas dia nggak mau ya ahlak, marhaba, masya Allah, jalan khair. 25.000 kantong nggak apa-apa, nggak pakai dukul tuh ustaz. Ya cuma murid kudu punya pikiran gitu aja nggak apa sih? Halo? Beneran. Ustaz nggak ada yang begitu, di amplop berapa aja diterima. Bahkan ada amplop kosong diterima juga sama dia. Iya diterima aja, alhamdulillah dapat amplop kosong. Rezeki mau kemana? Diantar sama panitia. Alhamdulillah. Jadi saudara, ini yang hadir kudu bisa baca Quran. Kalau saya mau ngajarin bener, wallahi. Sampai enden kan jam 2, jam 1 lagi main sini, main ludo, ngaji saya. Begini saudara, kalau ada ustaz, guru manfaatin. Bukan manfaatin itunya, duitnya lo jangan setan. Manfaatin ilmunya. Wah ini ustaz lagi tenar kemana diikutin. Wah ambil manfaat sama ustaz namanya itu mah. Iya nyari berkah. Apaan berkah? Pasal gue belum baca. Oh bukan maaf ya, ini bercandaan. Gitu. Kalau ada ustaz apa manfaatin? Bahwa kita apa sih Quran dah minimal Quran nyorok gitu. Saya nggak bisa Quran ini aja tuh manfaatin. Kantong selipin, ikro kantongin. Main dulu petak. Malu kalah mulu sama gua. Ngasal. Saya mau ngaji nih ya, selembar. Alhamdulillah.
Jadi tuh dimanfaatin benar-benar. Ini ada Ustaz Romdon, Ustaz Abdullah, Ustaz Musmi, Sugiharto, habis pada pondok semuanya manfaatin. Ya kalau saya paling lama di pondok, ya pondok lama. Saya nggak pondok ya. Pokoknya kalau ditanya, itu guru pondok enggak? Ya, guru bisa, kalau kita boleh enggak bisa. Baca Quran bisa enggak? Enggak aja, biar selesai urusan, lama-lamain aja. Karena ada berarti permasalahan juga. Ya saya waktu ngaji 4 muter-muter. Emang dia ngaji di mana? Begitu. Pakai ajaran kitab. Ya, itu dia kok dia yang ceramah. Emang dia bisa apa? Gue udah bilang orang, gua dibilang sama lo. Orang percaya sama gue, ya gue ceramah. Gitu aja titik, betul nggak saudara? Betul. Mohon maaf, Ustadz Kiai Ajengan itu tidak ada fakultasnya. Itu panggilan masyarakat. Masyarakat yang manggil, makanya biarin aja. Ada orang dipanggil Ustadz, biarin aja. Lu dipanggil Ustadz. Itu juga. Sekarang dia jadi Ustadz itu. Ya biarin. Daripada dia dikunyuk, jadi Ustadz. Daripada dia dirampok, jadi Ustadz ya nggak? Oh dia jadi Ustadz nih, ya alhamdulillah. Ya Allah itu bocah berdoa sekarang jadi Ustadz. Beli yakin. Emang udah suratan takdirnya. Insya Allah. Udah yang baik-baik jangan protes begitu aja titik. Kalau yang baik-baik, kalau yang baik jangan diprotes. Titik udah. Ya, sampai gelar-gelar saya diprotes juga, gelar saya diprotes. Aduh, ya Allah. Lakop itu saudara udah dipakai. Zaman sahabat Nabi, zaman Rasul udah ada lakopnya. Syekh Abdul Rahman, diberikan namanya Abu Hurairah. Lakopnya saudara, bapaknya kucing, karena kalau dia ngaji sama Rasul, kucing masuk. Diberikan namanya Abu Hurairah. Sina Umar bin Khattab, apa lakopnya? Al Faruq. Beda saudara. Jadi lakop di zaman Nabi udah ada lakop. Jangan pakai dia mau lakop apa kayak jaga gledek, jaga gluduk, jaga di apa diarin dah. Ya, iya, jaga pelangi. Seribil apa serada. Ya, itu mana ya. Kecuali yang dipanggil marah gitu nggak boleh. Lakopnya lalur nyalin nggak apa-apa. Mung. Alhamdulillah. Insya. Jadi gitu. Ya dia nanti bisa baca Al-Qur'an. Wallahu bisawab Al-Fatihah.